Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat, dimanapun Anda berada yang lagi menonton channel kami, yaitu channel Doa Barokah, semoga sahabat di sana selalu dilancarkan rezekinya yang berlimpah lagi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini sahabat, kami ingin berbagi ilmu yang khasiatnya untuk menyembuhkan atau ingin mengobati orang yang terkena sihir atau santet. Amalan ini kami mendapatkan dari kitab Mujarrabat Akbar. Adapun sihir, yaitu adalah sesuatu yang pecah dari aliran jahat. Maka orang yang terkena sihir atau orang yang kemasukan sihir atau santet, berarti itu adalah kiriman dari orang-orang yang jahat. Maka kita tidak bisa untuk memberantas orang-orang yang jahat yang ada di dunia ini. Karena setiap saat atau dimanapun kita berada, pasti di situ ada orang yang jahat, baik jahat secara zahir atau jahat secara batin. Maka banyak orang yang mati karena kejahatan yang menganiaya dengan segala cara yang dilakukan untuk membunuh seseorang. Baik membunuhnya dengan cara yang halus seperti menyihir atau menyantetnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah adat yang murah. Allah tidak ridho apabila ada hambanya yang tidak salah kemudian menjadi korban karena kejahatan sihir. Maka sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ilmu kepada kita semua untuk menyembuhkan orang yang terkena sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun caranya untuk mengobati orang yang terkena sihir, yaitu yang pertama, kita mengambil telur ayam sebanyak 7 telur yang bagus. Kemudian yang kedua, dari setiap telur tersebut ditulis ayat-ayat Al-Quran. Telur yang pertama yaitu adalah ditulis ayat Al-Quran yang berbunyi, falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim, yaitu surat Al-A'raf ayat 116. Kemudian telur yang kedua ditulis juga surat Al-A'raf ayat 118 yang berbunyi, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Kemudian telur yang ketiga ditulis surat Yunus ayat 18 yang berbunyi, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Lanjut telur yang keempat yaitu ditulis surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Kemudian telur yang kelima ditulis surat Al-Fath ayat 3 yang berbunyi, wa yansurakallahu nasran aziza.
Kemudian lanjut telur yang nomor 6. Ditulis surat Al-Qamar ayat 11 yang berbunyi Fafatahna abwabas samaa'i bima'im munhamir. Kemudian telur yang terakhir yaitu telur yang ketujuh ditulis surat Mujadalah ayat 21 yang berbunyi Kataballahu la'aulibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Ini telur yang terakhir yang ketujuh. Kemudian masuk cara yang ketiga, setelah 7 telur tertulis dengan ayat-ayat suci Al-Quran kemudian dimasak dengan syarat saat telur dimasak tidak boleh tulisannya terhapus. Berarti sahabat harus punya cara bagaimana ketika telur tersebut dimasak tulisannya tidak akan terhapus. Kemudian cara yang keempat, setelah telur tersebut masak kemudian dikasihkan kepada orang yang terkena sihir untuk memakannya, sekalipun 7 telur tadi tidak dimakan sekaligus, artinya dicicil, atau dimakan sekaligus 7 telur tidak apa-apa sampai habis sahabat. Dengan cara seperti ini insya Allah Allah akan menyembuhkan orang yang terkena sihir. Kemudian ada amalan lagi sahabat yang khasiatnya untuk penolak sihir juga, yaitu tetap ayat-ayatnya. Apabila sahabat mengamalkan ayat-ayat yang tertulis dari 7 telur tadi, yaitu ayat yang pertama ayat Al-A'raf ayat 116, kemudian Al-A'raf ayat 118, kemudian membaca surat Yunus ayat 81, surat Al-Anbiya ayat 30, surat Al-Fat ayat 3, kemudian Al-Qamar ayat 11, kemudian yang terakhir ayat surat Mujadalah ayat 21. Kalau sahabat istiqomah membaca ayat-ayat tersebut setelah sholat maghrib dan subuh dengan bacaan yang istiqomah, maka insya Allah sahabat tidak akan kemasukan sihir apapun. Seperti itu sahabat. Baik sahabat, kami mohon pamit. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.